Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wal muqtafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, para alim, para kiai, para ibu nyai, bil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lamongan, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Khairi, yang kita takzimkan, para sesepuh bil khusus yang bau rekso Kabupaten Lamongan 2 periode dengan berbagai prestasi yang telah ditorehkan, Bapak Bupati, yang andaikan jabatan Bupati di Indonesia ini boleh 3 periode, insya Allah masyarakat Kabupaten Lamongan masih menghendaki Bapak untuk memimpin kembali Lamongan. Sayang terkendala dengan undang-undang, Pak. Seluruh Forkompimda yang berkesempatan hadir, yang sama-sama kita hormati, Pak Dandim bersama Ibu Ketua Persid, Ketua Cabang Persid Kabupaten Lamongan, sahibi dakwah wa sahibi hadhil walimah al-mubarakah, Pak Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Harun SH SIK, apal bertakwoco, bersama Ibu Ketua Cabang Bayangkari Kabupaten Lamongan, Ibu Wakapolres, para pejabat utama di Mapolres Lamongan, Kabak, Kanit, Kasih, dan seluruh Polsek jajaran Mapolres Lamongan yang sangat saya hormati. Juga ibu-ibu anggota Bayangkari semuanya, juga para jamaah dimanapun berada yang mengikuti majelis mulia hari ini. Adamakumullah fi rahmatihi azza wa jalla. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di era pandemi seperti yang kita alami bersama dewasa ini, yang harus kita lakukan paling pokok ada 2, menjaga imunitas dan menjaga imanitas. Imun harus selalu kuat. Kalau bicara soal imun tubuh, polisi itu jagonya. Karena kalau nggak kuat, nggak sehat, pasti nggak akan diterima jadi anggota Polri. Tentu caranya dengan banyak berolahraga, menjaga pola makan, pola pikir, pola hati, pola hidup, asal tidak kakean pola. Ya, rata-rata yang bikin sehat itu kan kakean, yang bikin nggak sehat itu kan kakean pola. Kalau soal imanitas seperti yang disampaikan Bapak Bupati tadi, memperbanyak takarrub kepada Allah,
melalui istighfar, zikir, sholawat, ibadah, termasuk majelis-majelis taklim seperti ini. Akhir-akhir ini kita agak dibatasi, bahkan lebih ke arah belum diizinkan untuk mengadakan majelis-majelis taklim seperti waktu situasi masih normal dulu. Mohon izin Pak Kapolres, memang agak ironi ketika tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan sudah mulai diizinkan buka, tapi sekolah banyak yang masih tutup dan belum diizinkan buka. Ketika kemarin rame demo di mana-mana juga diizinkan, tapi pengajian masih belum diizinkan. Padahal setahu saya orang demo itu juga nggak pakai masker. Gimana bengok-bengoknya kalau pakai masker? Mereka juga nggak pakai physical distancing. Mereka mau demo juga nggak pakai dicek suhu. Dan alhamdulillah di mana-mana berjalan aman. Ini artinya mudah-mudahan menjadi sinyal bahwa COVID-19 ini segera akan berakhir dan kegiatan kembali bisa normal. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pagi ini Mapolres Lamongan mengadakan kegiatan yang sangat mulia. Berbagai peringatan yang tadi disampaikan Pak Kapolres tergabung dan terkemas dengan baik. Utamanya pagi ini kita menghormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah diutus rahmatan lil alamin, menebar kasih sayang untuk jagat raya semesta. Jadi Islam itu agama rahmat, Islam itu agama cinta yang mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Islam itu agama kasih sayang, agama keselamatan, agama yang sangat menjunjung tinggi kedamaian. Sehingga pantas ketika umat Islam di seluruh dunia merasa tersinggung dengan pernyataan dari Presiden Prancis kemarin yang namanya siapa tuh, Emmanuel Macron, alah Marcon Mercon sama saja, yang mengatakan bahwa Islam mengalami krisis, Islam radikalis, Islam ekstremis. Tentu ini sangat menyakitkan dan melukai hati umat Islam di seluruh dunia. Saya menghimbau kepada pemerintah untuk menyatakan sikap yang tegas sekaligus harus melakukan langkah diplomatik, karena pernyataan ini bisa mengacaukan perdamaian dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Islam itu agama damai. Islam itu agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Memerintahkan kepada seluruh hambanya untuk mempunyai sifat kasih sayang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diplot oleh Allah sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Maka urusan apapun kalau ingin baik, tepat dan benar, kita diperintahkan mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu menjadi rujukan bagi umat Islam seluruh dunia, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan dan ketetapan Rasulullah menjadi rujukan hierarki kehidupan umat Islam
yang peringkatnya kedua setelah Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, apapun aktivitas hidup yang dilakukan oleh umat Islam, itu pasti dasar pedomannya merujuk kepada Rasulullah. Contoh sederhana, kita yang sholat subuhnya pakai kunut, ketika ditanya kenapa sholat subuh kok pakai kunut, pasti jawabannya karena Rasulullah kalau melaksanakan sholat subuh pakai kunut, dan itu dalilnya jelas. Sementara saudara kita yang sholat subuh nggak pakai kunut, ketika ditanya kenapa sholat subuh kok nggak pakai kunut, jawabannya sama, karena Rasulullah kalau sholat subuh nggak pakai kunut, dan itu juga ada dalilnya. Sehingga dulu sempat ribut soal kunut. Satu kelompok bilang subuh harus kunut, kelompok yang lain bilang subuh nggak usah kunut, satunya harus kunut, satunya nggak usah kunut. Dulu, alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah makin dewasa dalam berpikir dan bersikap. Sekarang udah nggak ada lagi yang ribut soal kunut, karena sudah banyak yang tidak sholat subuh. Kita yang sholat tarawehnya 20 rakaat, ketika ditanya kenapa sholat taraweh bilangan rakaatnya kok 20, jawabannya ya mengacu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah kalau mengerjakan qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan itu 20 rakaat, dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan di masjid, tidak berjamaah. Dulu belum ada istilah tarawih, namanya ya sholat malam. Kalau bulan Ramadan, sholat malamnya Rasulullah 20 rakaat, hanya saja dikerjakan di rumah, tidak di masjid, tidak berjamaah. Kenapa? Kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah, Rasulullah khawatir nanti sholat tarawih ini akan menjadi wajib bagi umatnya, dan yakin umatnya nggak akan sanggup. Apalagi umat yang potongan kayak anggota Mapolres Lamongan. Mohon maaf, mau sholat fardu yang sehari 5 kali saja ditawar jadi 5 hari sekali. Jadi niatnya ya usolli fardu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan lillahi ta'ala. Yang sholat tarawehnya 20 rakaat, rujukannya kepada Rasulullah. Sementara saudara kita ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Ketika ditanya, kenapa sholat tarawih kok 8 rakaat? Jawabannya ya sama. Karena Rasulullah kalau mengerjakan sholat malam, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, 8 rakaat. Dan itu juga ada dalilnya. Sehingga dulu ada itu yang gegeran. Tarawih yang benar 20 rakaat, satunya bilang yang benar 8 rakaat, kata satunya lagi ngotot 20 rakaat, satunya lagi 8 rakaat, geger seru sampai lali podo gak terawih. Ini artinya Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, mohon maaf, perjamaah sekalian, sekarang itu banyak orang yang suka meributkan soal ibadah tapi tidak mengerjakan ibadah. Ibadah hanya diributkan, bukan diamalkan. Apalagi kalau kita mengikuti media sosial, kadang-kadang prihatin. Masya Allah, gara-gara soal perbedaan amaliyah dalam beribadah, banyak cacian, banyak makian, saling menghujat, saling fitnah. Dan ini juga menjadi tugas para polisi untuk meredam semua itu, memberikan kesadaran kepada masyarakat agar bermedsos dengan bijak. Jangan ada ghibah, jangan ada ujaran kebencian, jangan ada cacian, jangan ada fitnah, jangan ada saling hasud
apalagi yang menjurus kepada perpecahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi urusan apapun kalau ingin baik, tepat dan benar, kita diperintah mencontoh dan meneladani Rasulullah. Semua ibadah mencontoh Rasulullah. Bahkan urusan pakai sendal, pakai sepatu, mencontoh Rasulullah. Berpakaian, mencontoh Rasulullah. Makan, mencontoh Rasulullah. Nuwun sewu. Rasulullah itu kalau makan pakai 3 jari. Artinya bahwa Rasulullah kalau makan menggunakan 3 jari ini, makannya Rasulullah itu porsinya sedikit dan cara makannya sedikit-sedikit. Memang sejelek-jelek cara makan itu pakai 10 jari. Itu bahasa Inggrisnya orang yang the kemaruk. Rasulullah kalau dahar sedikit porsinya dan cara daharnya sedikit-sedikit. Makanya Rasulullah sehat. Di antara faktornya karena pola makan beliau bagus. Rasulullah mengajarkan, saya nggak makan sebelum benar-benar lapar, dan ketika saya makan, saya sudah berhenti sebelum kenyang. Jadi nggak makan sebelum benar-benar lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Beda sama kita, belum lapar udah makan, begitu makan nggak berhenti-berhenti meskipun sudah kenyang. Titenono, kok habis gini lah bablas kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita mencontohnya nggak harus persis, kita makan harus pakai 3 jari, ya nggak harus seperti itu. Yang kita contoh itu pola, bahwa makannya porsinya sedikit dan caranya sedikit-sedikit, nggak harus persis pakai 3 jari. Ya Rasulullah dahar pakai 3 jari, yang dimakan roti kurma enak. Lah sampean mangan soto nggak driji telu. Kapan marine? Allahumma sholli ala Muhammad. Urusan apapun, kalau ingin baik, ingin benar, tepat, mencontoh Rasulullah. Dan perintah Rasulullah itu sekalipun kelihatannya tidak masuk akal, tapi bikin orang jadi waras. Contoh, urusan ibadah haji itu kan banyak yang nggak masuk akal. Tapi karena itu perintah Rasulullah, pelakunya waras. Tawaf, mengitari Ka'bah 7 kali putaran. Nah itu kan mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu kan batu, bangunan dari batu yang bentuknya kotak, terus dikasih bungkus warnanya hitam, dikitari, dikelilingi. Karena itu perintah Rasulullah, waras yang ngelakoni. Coba sampeyan yang niru, sampeyan bikin bangunan dari batu bentuknya kotak, cat ireng, terus umetono niku alun-alun, gendeng sampeyan. Lempar jumroh, tidak masuk akal. Ada tembok yang ukurannya kecil, taruhlah ya kayak cagak, dilempari pakai kerikil sambil baca takbir, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Tapi karena itu perintah Rasulullah, yang melakukan dibilang waras. Coba misalnya habis ini Pak Kapolres ngantemi cagak listrik, ya anggotanya bingung. Nah, Kapolresku ki mulai kapan? Udah sekarang biar nggak terlalu bertele-tele, kenapa sih kita semua aktivitas hidup kalau pengen baik, tepat dan benar harus mencontoh Rasulullah? Sakjane itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, sakjane Rasulullah itu siapa sih? Ya pokoknya manut aja. Berangkat dari satu makalah,
Ini misalnya kok nggak pakai masker, tak suruh niruin. Cuma karena pakai masker ya wis pokoknya ngerungokno ae. Boleh kok sambil main HP, boleh nggak apa-apa. Mudah-mudahan tangannya segera gudiken yang main HP. Coba sampean misalnya lagi ngomongin anak sampean, lagi nasehatin anak sampean, terus anak yang sampean omongin itu main HP sendiri, gimana perasaan sampean? Marah apa enggak? Nah aku ki ya wong padha ae. Koyok penting-penting dhewe. Paling ya update status lagi ngaji bareng Anwar Zahid itu paling ngomong. Nggak usah update, itu di live di mana-mana kok. Iya udah. Dilanjut gak ini? Oke. Biar kita tahu Muhammadun basyarun lakin la kal basyar. Bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad itu manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Berhenti semua HP-nya. Ngono ngenteni dikongkon. Bojone polisi iki tiba ya ndablek-ndablek. Nah, Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu basyarun, manusia. Nabi Muhammad itu manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan manusia. Saya ulang, masih ada yang HP-an kok. Padahal pangkatnya cuma AKP loh padahal. Wong yang AKBP saja itu loh berhenti HP-nya. Iku cuman AKP tak dongakno mudun dadi bribtu. Apane sing ra iso? Coba kowe nek dadi kurir narkoba kowe. Ajur kok. Iku ya iku malah apa iku sing ngomong ra iso iku. Udah diem. Gini. Nabi Muhammad itu manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing isok ngerteni wong sing ngwongno wong. Mohon maaf, saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi wong. Akeh wong sing gak gelem ngerteni wong, akeh wong sing gak nguwongno wong. Lah sing ngono iku berarti dudu wong. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang begitu berarti dia bukan manusia. Kalau manusia ya harus mau saling menghormati, saling menghargai, karena sama-sama manusia. Walaupun beda warna bendera, walaupun beda partai, walaupun beda pilihan calon bupati dan wakil bupati, sama-sama manusia kok. Ini mohon maaf, saya nggak ngomongin yang ada di sini, tapi ngomongin yang di luaran sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Lamongan selalu mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang membawa manfaat dan kebaikan untuk Kabupaten Lamongan. Amin Allahumma. Bisa neruskan apa yang telah dipelopori oleh beliau Bapak Bupati. Ya, saya gak oleh ngomong aneh-aneh, hati-hati. Tapi ya mohon maaf ya kalau nanti omongan saya mungkin ada yang tanpa saya sengaja kok ke situ. Wallahi saya enggak sengaja. Ya wong suwe gak pengajian yang Lamongan ya kan gak harus situasi ini tuh. Calonnya siapa saja saya juga nggak tahu. Enggak ono sing ngundang.
Kalau dulu beliau Pak Fadli jadi bupati 2 periode, saya ikut kampanye. Kalau nggak ngaku, berarti nggak jujur. Saya ikut mengkampanyekan beliau kok 2 periode itu. Yo disangoni terus kok. Iki wis rada suwe gak disangoni. Tapi insya Allah ini nanti pasti dapat dan pasti. Ya. Soalnya menjelang akhir masa jabatan itu, masya Allah. Pokoknya saya doakan mudah-mudahan beliau dalam mengakhiri masa jabatan itu selalu diberikan husnul khotimah. Kebaikan, nggih. Dah. Meneng-meneng ki carane kiai ngerayu bupati ngene iki. Ya Allah. Oke. Nah, Rasulullah itu manusia. Tapi tidak seperti umumnya manusia. Nah, ini saja yang saya uraikan, mudah-mudahan 15 menit selesai. Kok lu ramelu nyangoni lu? Nyumbang berapa mau protes? Rasulullah itu manusia. Yang namanya manusia, Rasulullah juga punya sifat-sifat basyariah. Rasulullah juga makan, juga minum, karena beliau manusia. Rasulullah ya ngantuk, ya tidur, emang manusia. Rasulullah ya nikah, Rasulullah ya kerja. Rasulullah itu pekerja keras. Mulai kecil udah menggembala kambing, remaja berdagang. Pedagang yang sukses. Rasulullah itu kerja. Rasulullah sebagai manusia juga pernah nggak punya duit. Rasulullah juga kalau nggak punya duit, utang. Makanya sampeyan yang hutangnya banyak, jangan khawatir nggak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Bahkan umatnya Kanjeng Nabi sing apik iku lek gak duwe duit, utang. Jangan nyolong, jangan korupsi. Utang kalau nggak punya. Loh, Rasulullah itu pernah ditagih hutang, Bapak. Padahal waktu itu belum jatuh tempo. Jadi ada riwayat Rasulullah pernah ditagih hutang sama seseorang padahal belum jatuh tempo. Jatuh temponya kurang 2 hari. Pulang dari sholat jamaah, Rasulullah didampingi Sayyidina Utsman bin Affan, pulang dari ngimami sholat jamaah, di tengah jalan dicegat sama seseorang yang dihutangi, ditagih hutangnya. Padahal jatuh temponya masih kurang 2 hari. Ya Rasulullah, tolong bayar hutangmu ke saya, karena saya lagi butuh duit. Rasulullah menjawab, kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Sayyidina Utsman bin Affan tersinggung, Pak. Kamu kurang ajar, berani-beraninya kamu nagih hutang ke Rasulullah. Emang berapa duit kamu yang dihutang sama Rasulullah? Disebutin kontan, langsung cash dibayar sama Rasulullah. Maka Kapolres yang baik itu Kapolres sing gelem nyauri utange kiai. Jadi kalau ngundang kiai itu ditanya punya hutang enggak Pak Kiai? Kalau punya hutang, nah itu Kapolres yang baik seperti itu. Jadi apalagi ini udah lama kena lockdown Pak Bupati. Ingon-ingon saya 1000 lebih itu makan semua. Kena lockdown pirang-pirang wulan gak nyambut gawe. Tapi alhamdulillah masih hidup semua sampai hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Rasulullah juga pernah sakit. Rasulullah kalau sakit ya berobat. Minum madu, ya ke tabib, kalau sekarang ya ke dokter. Maka umat Rasulullah yang baik kalau sakit di samping berdoa ya harus mau berobat. Jangan cuma mengandalkan tawakal. Wah, ini ketauhidannya dalam, keimanannya kuat. Penyakitnya udah parah stadium 3. Mengkis penyakit sing gawe Gusti Allah. Waras sing gawe ya Gusti Allah. Lek Gusti Allah gawe waras lah ya waras. Penyakitnya parah nggak gelem berobat. Insya Allah mudar. Rasulullah perang juga pernah kalah. Mohon izin komandan.
Perang Uhud Rasulullah kalah. Dan dalam peperangan Rasulullah juga dikawal oleh para sahabat. Kan Rasulullah itu juga punya pengawal khusus. Kalau presiden punya pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Nabi Muhammad juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Ini komandannya namanya sahabat Zubair ibnul Awam, komandan pasukan pengamanan Nabi. Maka ya jangan heran kalau Kapolres kemana-mana pasti dikawal sama ajudan, pastilah ada pengawalnya. Kiai aja ada pengawalnya kok. Cuman karena ini acaranya kecil-kecilan ya nggak usah pengawal, nggak apa-apa. Alhamdulillah TNI Polri di mana-mana juga ikut ngawal polisi. Kenapa Rasulullah dalam perang kok dikawal sama para sahabat, dijaga oleh para sahabat? Karena nggak ada jaminan kebal senjata. Jangan dikira terus mentang-mentang Nabi kebal senjata. Enggak. Rasulullah memang ditunjukkan sifat basyariahnya sama Allah. Nggak ada jaminan kebal senjata. Waktu berdakwah ke Taif, dilempari batu sama orang-orang kafir, Rasulullah yang bendol, berdarah. Maka umatnya Kanjeng Nabi ku sing apik nek diantem watu yang bendol, ya berdarah. Jadi ada orang dilempar pakai batu kok nggak apa-apa, malah batunya yang pecah, ting, itu umatnya limbat itu. Lu masih ingat peristiwa hijrah ketika Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sembunyi di dalam gua Thur, dikejar sama orang-orang kafir. Begitu sampai ke mulut gua, ternyata ada sarang laba-laba utuh, tapi di sisi lain ada bekas telapak kaki. Orang-orang kafir kan bingung, ini kok ada bekas telapak kaki, kayaknya dari sini. Masuk ke gua, nggak ada lagi kalau nggak ke gua. Tapi di pintu gua kok ada sarang laba-laba yang nggak rusak. Andaikan dimasuki sama orang, pasti sarang laba-labanya hancur, rusak. Nah, untuk memastikan bahwa di dalam nggak ada orang, ini ambil batu orang-orang kafir, dilempar ke dalam gua. Dus, kena giginya Rasulullah, dan giginya Rasulullah tanggal. Giginya Rasulullah itu rampal dua. Dan Rasulullah juga berdarah. Karena Rasulullah manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Masih ada waktu sebentar. Enggak boleh lama-lama. Yang penting rukun saiki. Kalau terlalu lama juga enggak enak kok. Sebagai manusia, siapa ngomong larang? Mboten Ibu, mboten kok. Larang niku mangke lek ditambahi kali Pak Bupati. Matur suwun Ibu. Tepi-tepi saking Rembang kersa rawuh ndampingi putrane, pun dongakake putrane mugi-mugi sukses, mugi-mugi lancar promosi jabatanipun nggih. Apa meneh sing diarep para polisi nek gak munggah pangkat. Pun mugi-mugi dinas dimanapun putrane mugi-mugi manfaat. Sebagai manusia, dulu Kapolres Lamongan yang dulu itu sering ngundang ngaji saya di depan habis soft awal ya, kayak acara ini yang ada di dalam gedung ini ya, pokoknya minimal AKP minimal. Oke, sing pelungker-pelungkerin nang jaba kabeh. Guyu sing nang jaba. Mulane sekolah nek pengen seret-seret, pengen oleh melati sekolah gak gelem sekolah sampai tuwek yang ngono iku pangkatmu. Bayaranmu ya mek sakmono iku. Mulane penggaweane malaki wong ya. Sekolah nek pengen pangkatmu dhuwur, ajur ya wis. Gak gelem sekolah pengen oleh melati atau konti carane kok. Sing melati nek pengen oleh bintang ya kudu sekolah meneh. Ya ora ngatasi tuwek kok. Salah, kecuali punya prestasi yang bagus. Itu loh. Kayak beliau Pak Bupati 2 periode prestasinya bagus ya. Ya mudah-mudahan ke depan
bisa memimpin Jawa Timur. Kan saya pernah ngomong tuh, beliau itu gak pantas belas jadi bupati, belas gak pantas, pantasnya gubernur. Aku gak ngompori, bapak gak ngompori, yang ben ditambahi sangune ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, saya gak terlalu sepaneng mikir corona. Kemarin saya di Pondok Pesantren Tabah Keranji itu saya sampaikan bapak ya, gara-gara corona kita jadi konora. Jadi gara-gara corona, konora ngaji, konora silaturahim, konora sholat jamaah no masjid, konora pengajian. Ya gara-gara corona malah jadi konora, konora ketemuan, konora salaman, ya kan, konora sekolah. Masya Allah. Jadi dampaknya itu, ya Allah ya Karim, bukan hanya di dunia, masyarakat alam kubur juga kena imbas dari corona. Lah iya, tahlilan sepi, kirim doa sepi. Jadi penghuni alam kubur itu sekarang pada lenger-lenger bu. Ditanya sama temennya, lapo bu, lapo kok lenger-lenger deh? Sepi kiriman. Pirang-pirang wulan telat gak ono kiriman. Nopo? Corona. Kasihan. Makanya Bapak Bupati sudah saatnya Lamongan dibuka kembali Bapak. Stop, beres-beres, corona hilang. Nah, dan bukan manusia saja yang kena dampak, malaikat juga kena dampaknya. Lah iyalah, biasanya pengajian di mana-mana, alun-alun Lamongan itu kalau saya yang ngaji penuh, ribuan, puluhan ribu, sholawatan di mana-mana. Lah sekarang kan prei itu, ya, malaikat ya sementara dirumahkan yang petugas itu ya. Jadi kena PHK. Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, sembuh. Nah, dah. Sholat duhur berjamaah. Saya tadi mau cerita itu. Sahabat-sahabat yang jadi makmum yang di saf awal itu sahabat-sahabat yang utama. Nah, di belakang ada sahabat yang mohon maaf nggak begitu pinter. Namanya Dzulyaden. Nah, itu dia softnya agak di belakang. Nek cara bahasane sampean yo, maaf ya, rontok goblok. Manggonnya di soft belakang. Ngimami sholat duhur dapat 2 rakaat, selesai tahiyat Rasulullah salam, lupa memang. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini para sahabat yang berada di saf awal yang pinter-pinter diem. Kalau kita kan begitu imam salah, kita tahu imam salah, kita subhanallah, niatnya zikir sama ngingetin imam. Gini apa betul? Gini apa betul? Lah ini para sahabat yang alim-alim, yang pinter-pinter, yang utama di depan kok diem. Kenapa? Sungkan. Mau ngingetin Rasulullah sungkan. Biasa, orang kalau pinter itu cirinya punya sifat sungkan. Orang kalau pinter itu mesti punya sifat sungkan. Sehingga walaupun saya disuguhi segini banyak nggak saya minum, sungkan aku. Pinter kok. Makanya hidangan yang di dalam sini ya utuh, karena rata-rata orangnya pinter. Sungkan dari tadi Pak Bupati tak lihat yang nggak dahar sama sekali. Pak Yai Aziz juga nggak dahar sama sekali. Sungkan. Makanya tolong dibuka komandan. Orang kalau pinter itu punya sifat sungkan, tapi nek wong goblok rapat yang duwe isin delok sing njobo bablas kabeh wesan. Cak piring-piringe lo amblas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sahabat yang berada di saf awal ini nggak ngingetin ke Rasulullah karena satu, sungkan. Orang pinter itu pasti punya sifat sungkan. Ya unggah-ungguh, ya sungkan kayak gitu. Yang kedua, wes sekarang nggak usah sungkan-sungkan, wes nanti pangan. Saya lebih seneng kalau makan daripada main HP. Yakin aku gak seneng lek main HP. Muga-muga ciker tangannya. Yang kedua loh, mangan tenan.
mangan tenan, mulane bayangkari lawem ulemu. Iku lho sing mangan yo klambimu lho wis sesek, Bu. Iki sik diterusno mangan ae. Klambimu lho wis sesek. Jangan salahin kalau suamimu berpindah ke lain body. Emang bodimu udah lagi gak menarik, bodimu mendorong. Ya aja ngono, pancen sampean sing ngono kok. Yang kedua, kenapa sahabat yang alim-alim, yang pinter-pinter yang di depan ini gak ngingetin? Karena mikirnya gimana? Saya mau ngingetin, jangan-jangan ini sholat duhur ada perubahan gitu. Jangan-jangan sholat duhur sekarang direvisi. Wong pinter kan pikirannya ke depan loh. Soalnya udah pernah kejadian perubahan arah kiblat, revisi arah kiblat, dan itu juga terjadi pas sholat. Dulu awalnya orang Islam sholat itu kan kiblatnya ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Nah di tengah-tengah sholat juga pas itu sholat asar, Rasulullah lagi sholat asar, kemudian malaikat Jibril turun membawa wahyu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, disuruh pindah arah kiblat ke Masjidil Haram, dan masjid tempat peristiwa itu disebut Masjid Kiblaten, masjid dengan dua kiblat. Saya doakan panjenengan semua mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk ziarah ke sana, menjalankan ibadah umroh. Saya nggak berani mendoakan sampean ibadah haji, karena ibadah haji itu ada syarat yang paling sulit sekarang. Apa? As-sabru bil antrian. Ya, sabar dengan antriannya itu loh. Sekarang udah 30 tahun lebih kok antriannya itu. Oleh nek potongan sampean apa yang bayar sing kelas 500 juta, 600 juta kabotan. Abot. Bayaranmu piro? Sing iso ya kelas bupati, Dandim, Kapolres, niku wae sik mbek utang kok. Maka para sahabat yang pinter-pinter ini berpikir, jangan-jangan ini sholat ada revisi, ada perubahan, makanya nggak berani ngingetin. Tapi jamaah sekalian, yang di belakang yang saya sebutin tadi, ada sahabat namanya Dzulyaden yang rontok goblok itu, bengok, dia teriak, ya Rasulullah, anasita am usyiratis shalah. Hai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sekarang memang sholat itu diringkes, duhur tinggal 2 rakaat? Rasulullah merasa nggak lupa. Beliau menjawab, mana sih itu? Wa ma qusiratis sholah. Enggak, aku nggak lupa. Sholat juga nggak diringkes, tetap kok. Nah, orang goblok itu kalau dibilangin, apalagi dia merasa benar, ngeyel. Anak buah jenengan kan juga gitu tuh, dan yang goblok-goblok itu. Kalau dibilangin biasanya kan suka ngeyel. Dia ngeyel. Wallahi ya Rasulullah, sholaita kada wa kada rakaataini. Demi Allah Kanjeng Nabi, sama niki mang salat mek 2 rakaat, wong biasane 4, iki mang cuma 2. Lah karena dia ngeyel dengan nada kenceng, akhirnya Rasulullah noleh ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah menoleh memandang Abu Bakar Siddiq, lah kok Abu Bakar Siddiq mantuk toh. Ganti noleh ke Sayyidina Umar ibn Khattab, manggut pula. Ke Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, semua mengiyakan. Spontan Rasulullah berdiri hadap kiblat, takbir Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Jadi sholat duhur tetap 4 rakaat. Kesimpulannya apa? Untung ada orang goblok. Loh iya, ternyata orang goblok itu menguntungkan. Menguntungkannya di mana? Andaikan nggak ada orang goblok semacam Dzulyaden tadi,
Sholat duhur sekarang kacau Bapak Ibu. Enggak kacau gimana? Ya sholat duhur sekarang boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Karena Rasulullah pernah mengerjakan sholat duhur 2 rakaat. Apapun yang dilakukan Rasulullah menjadi pijakan hukum. Andai kan nggak ada orang goblok kayak Dzulyaden tadi, sekarang sholat duhur itu kacau. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Bingung. Ada orang jamaah sholat ke masjid duhur, dia masbuk, ketinggalan. Sampai masjid, sholat duhur udah mulai. Bingung dia. Mau jadi makmum mesti teriak dulu. Weh, iki duhure loro atau papat ya iki ngono. Jadi ternyata wong goblok ya penting. Nah, aku tak ngatek mergo iki masalah wong goblok. Maaf ya. Oh, susah ya? Ya enggak, duduk aja lek ngono, duduk aja. Ternyata, maaf ya. Ternyata wong goblok itu penting. Ya penting. Ini kehidupan jadi dinamis. Jadi sampeyan diarani pinter itu karena ada yang goblok. Betul apa enggak? Masya Allah. Ini kok goblok-goblok kabeh gitu ya. Orang goblok itu ternyata penting. Jadi dinamisnya kehidupan itu di situ. Jadi ada yang pinter, ada yang goblok. Ya penting kok. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat. Jadi kehidupan itu menjadi dinamis. Kali lagi ya. Orang goblok itu ya ono gunane. Yang goblok jadi murid, yang pinter jadi guru. Makanya maaf ya, maaf. Guru itu nggak boleh goblok-goblokin muridnya. Komandan juga nggak boleh goblok-goblokin anak buahnya. Ada orang kok suka goblok-goblokin orang lain, demi Allah dia lebih goblok daripada yang digoblok-goblokin. Kayak tahu digoblokno ketok ae kan guru kayak betul. Nek sampean yo goblok tenan bro nek sampean. Contoh gini. Ada guru lagi ngajar muridnya, emang muridnya nggak cerdas. Udah dijelasin berkali-kali. Wis diterangno balak-balik, cek gak paham-paham ae. Akhirnya gurune sedikit marah. Dikandani bolak-balik, diterangno balak-balik, dijelasno berkali-kali saya gak ngerti. Goblok. Dari muridnya, Pak, nek aku gak goblok, sampean gak dadi guru, Pak. Saman dadi guru oleh gaji ki mergo barokah aku sing goblok. Nah, itu namanya lebih pinter muridnya daripada gurunya kok. Gitu loh. Makanya komandan nggak boleh anak buahnya salah, goblok kamu cari anak buah. Lek aku pinter aku sing dadi komandan bro ngono. Itu namanya komandan lebih goblok daripada anak buah. Izin komandan. Lek tersinggung minggat teko Lamongan. Nggak boleh. Ya kalau salah ya dibenahi, nggak boleh digoblok-goblokin. Kali lagi, kalau dibilang kayak gitu, kamu itu goblok. Anak buah pasti bilang, iya dan saya goblok dan saya goblok. Kalau saya pinter, komandannya saya bukan kamu kan gitu tuh. Gitu loh. Ibu tolong jangan pernah goblok-goblokin suami. Sepeda motor tahun sak mono didol 7 juta, iku regane sik 12 juta. Goblok dadi wong lanang. Nah, sing lanang kaya ndiluk emang geningkan ciptaan. Iya Bu, aku goblok. Mulane aku sampai dadi bojomu ya mergo aku goblok. Lek aku goblok ya orang rabi dapuramu. Udah makanya ini hikmahnya gini ya. Kita ini manusia. Ya namanya manusia. Halo? Mbok gak nyaut toh. Udah ini tadi udah bisa difahami ya. Kehidupan jadi dinamis. Jadi yang bodoh maaf jadi murid, yang pintar jadi guru. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kehidupan itu jadi dinamis. Kalau nggak gitu ya nggak enak wong urip. Ya kayak gini, ada yang ceramah, ada yang mendengarkan. Walaupun nggak maksimal. Jujur saya disuruh ceramah di sini sendirian, nggak berani saya. Gak wani aku. Itu dibayar piro gak wani aku. Saya berani ya karena ada Pak Bupati, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandem, ada penjenengan-penjenengan, maka saya berani ngene. Lah gak ono jenengan ya gendeng aku gitu loh. Jadi kalau orang menyadari ini semua jadi penting, nggak ada manusia yang nggak penting. Gitu loh. Polisi penting, maling penting. Muga-muga malingnya gak krungu.
Lah kalau nggak ada maling, ya polisi terus kon kerja apa gitu loh. Bahkan kadang-kadang maling itu penting untuk ngunggahno pangkatnya polisi. Lah ini polisi yang pinter kerja sama karo maling. Angel. Iki gua anak sing ngomong tarik sih santem. Iki pengajian iki, Bro. Ngaji tarik sih semongko. Wis wong saiki wis mbuh. Donyane iki donya apa? Allah ya Karim. Jadi kehidupan ini menjadi dinamis. Oke, berikutnya jemaah sekalian, kita dapat pelajaran bahwa kita manusia. Namanya manusia itu nggak lepas dari kesalahan, kekurangan, kekhilafan, kealpaan. Al-insan mahalul khotok wan nisyan, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Ya namanya manusia, ada baik, ada buruk. Api tok dudu wong. Elek tok medeni wong. Yono api yono elek, itu namanya manusia. Ayo kita nyadari kalau kita ini manusia. Maka kalau ada teman kita yang salah, maafin. Lek ono konco salah, sepuron soale konco sampeyan niku menungso. Understand? Ya Allah, Ibu, kalau suami salah, maafkan Bu. Ingat, Ibu manusia dan suami Ibu manusia. Ibu lek pengen duwe bojo sing gak ono salahe, aja rabi wong. Ya, gedebok telatenono Bu ya. Sapa ngomong anyep mau? Ya kempiten terus ngolah anget. Kok suami ibu itu manusia, pasti ada lupanya, pasti ada salahnya. Maka kalau suami salah, dimaafin. Mergo bojomu. Wah, bapak juga begitu, Bapak. Kalau istri lupa diingetin, kalau istri salah dimaafkin, karena istri bapak itu juga manusia, nggak ada yang sempurna. Saman golek uang sing sempurna gak kira temu ning donya iki, sakliyane Kanjeng Nabi. Saman golek bojo sing sempurna gak kira nemu, Bapak. Wong wedok iki kadang ya cuma oleh ayune tok. Rupane wayu tapi cerewet. Dituturi malah ndadi. Kadung ngomel gak iso mandek nek keturon tok. Lha wis keturon melek iso nerusno neh. Iki wonge teko pakai kerudung warna putih wonge. Ada yang cantik juga nggak cerewet, tapi loro-loron nyontek no terus. Habis pakai mesti suntik. Setiap habis dipakai mesti nyontekno. Nanti wong lanang kateng gawe iki yo ngitung duite sik cukup gawe sontek tak gak ono. Ono sing model. Ya gitulah. Ono sing maaf rupane gak ayu, elek. Tapi sehat. Sehat. Nang kuat ngopo-opo digotongi kabeh. Yes, pokoknya angger neng pawon ini sembarang digodoki kabeh. Rupane elek tapi sehat, nggak pernah sakit. Sambar peteri lo murup kok. Saking sehatnya. Yo kulitnya teko logam. Yo ngono iku Bapak. Sorry ya. Yo nggak patek setia dikit-dikit nggak apa-apa. Yang sempurna nggak akan ada Bu. Mohon maaf banget, mohon maaf. Ya kadang kayak gitu. Yo ganteng tapi ganti duit. Yo kadang duitnya wakeh sugih tapi yo gudiken ngono. Waras gudiken meneh. Udah. Nah, kita ini manusia, Rasulullah manusia. Kita disuruh mencontoh Rasulullah yang manusia. Jadi nyambung, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi memang disetting kayak gitu. Kita manusia dikasih teladan Rasulullah yang manusia mencontoh
manusia, nyambung. Kayak kucing disuruh mencontoh kucing, nyambung. Nah, misalnya kalau kucing disuruh nyontoh ayam, bingung. Kucing, kamu kalau makan contohlah ayam. Akhirnya kucing lihat ayam lagi makan. Lah ayam kan duwe cucuk, cuk 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 mangan. Akhirnya kucing mangan niru ayam, ya bundas kabeh cangkeme. Kita manusia, Rasulullah manusia, manusia mencontoh manusia. Nyambung. Bapak maaf, misalnya sampean disuruh mencontoh Superman, bingung sampean, Pak. Superman bisa terbang, sampean nggak bisa terbang. Ambekan Superman ini gak patek waras kok. Katokan ning jaba. Lalu celana dalam kok dipakai di luar. Kita manusia, misalnya kita disuruh mencontoh jin, nggak bisa, nggak nyambung. Kita disuruh mencontoh malaikat, yang nggak nyambung. Halo, dilanjut nggak ini? Ya, nggak apa-apa, sebentar lagi. Oke, ya kayak gini. Misalnya kita sholat berjamaah, imamnya manusia, makmumnya manusia, nyambung. Misalnya sampean sholat jamaah, sampean jadi makmum, imamnya malaikat Jibril, nyonyor sampean. Nah, rakaat pertama habis Fatihah yang dibaca Quran sampai khatam. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran sampai khatam. Lo malaikat kan nggak kenal capek. Malaikat tuh gak duwe kesel. Zaman tahu krungu ono malaikat pijet. Malaikat sonte enggak punya capek. Coba misalnya kayak pengajian ini, yang ceramah manusia, yang mendengarkan juga manusia, nyambung. Kebayang nggak misalnya yang ceramah ini malaikat Israel? Kabur kabeh sampean. Nah, kalau malaikat kan la akla la nauma wala syurbalahum. Jadi kalau malaikat itu ndak makan, ndak minum, ndak tidur, memang malaikat. Jadi kalau malaikat itu ndak makan, ndak minum, ndak tidur. Jadi misalnya yang sampean undang untuk ceramah di sini kok malaikat, yang nggak perlu ngasih makan, nggak perlu ngasih berkat, nggak perlu nyangoni. Lah pengumuman komandan, saya ini bukan malaikat. Jadi ya perlu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sisi beliau manusia. Sekarang dari sisi lakin lagal bashar, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Para jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Kenapa? Karena beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Halo, kok beliau bisa bermain dalam ranah intelektual ketuhanan? Oke, sekarang kita buktikan. Saya nanya, tolong dijawab. Ibu, bapak percaya sama Allah apa enggak? Percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah ngelihat Allah? Kok bisa percaya? Halo, bapak ibu, mohon maaf, tolong dijawab lagi. Percaya adanya malaikat Israel apa enggak? Percaya apa enggak? Udah pernah ketemu? Nah, siapa yang pengen cepet ketemu ngacung tak fatihai. Mumpung dino Jum'ah iki mandi. Nah, yang makan ini kayaknya cepet ini. Yang dari tadi makan gak henti-henti ini. Ibu maaf, percaya adanya alam kubur apa enggak? Udah pernah ke sana? Kok percaya ya padahal belum pernah ke sana? Percaya adanya malaikat mungkar nakir apa enggak? Udah kenal? Ada yang punya nomor WA-nya? Halo, percaya adanya hari kiamat apa enggak? Nah, terus kiamat itu tanggal berapa nanti? Nah, ini percaya adanya Allah padahal nggak pernah ngelihat. Percaya adanya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel padahal belum pernah ketemu. Percaya adanya alam kubur
Padahal belum pernah ke sana. Percaya adanya hari kiamat, padahal nggak tahu kapan kejadiannya. Kok bisa percaya? Karena yang membawa berita itu bukan manusia sembarangan. Karena yang membawa kabar itu adalah manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah itu tidak berasal dari kemauan sendiri, bukan dari keinginan sendiri, tapi semua berdasarkan petunjuk wahyu saking ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berikutnya sebagai teladan Rasulullah sangat menganjurkan kerukunan. Sehingga jenengan sering dengar kan, kun kal yaden wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Kita disuruh jadi seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Apa filosofinya? Tolong dijawab lagi. Halo? Kita disuruh seperti kedua tangan. Halo? Tangan kita dua, betul? Tangan kita dua, betul? Beda apa sama? Loh kok iso samai loh? Saya ngomong samai berarti tangannya kiwa karo. Ya beda lah, kanan sama kiri. Beda, tapi rukun. Beda, tapi saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti. Buktinya, ketika tangan kiri gatel, tanpa diperintah, tangan kanan datang, ngukur. Oh kiri kamu gatal ya, sini tak kukur. Demikian pula ketika tangan kanan yang gatal, tangan kiri tanpa dikomando, oh, sampean gatal, tak kukur. Gatal karo kukur-kukuran. Halo? Tugasnya beda, fungsinya beda. Tangan kanan ini untuk urusan yang baik-baik. Jabat tangan pakai tangan kanan, tanda tangan pakai tangan kanan, dada pakai tangan kanan, dah. Kita golek ane sing ayu. Dah, izin komandan dah. Pakai tangan kanan. Cium jauh, pakai tangan kanan. Terima duit, pakai tangan kanan. Tangan kiri nggak pernah iri, karena dia sadar, aku seksi kebersihan. Tugasku awok-awok. Ada tamu, aku nggak mau ikut, itu urusannya kanan, silahkan. Tangan kiri ono tamu melu-melu, mangga, malah dikamplengi wong. Tugasku seksi kebersihan, tapi tangan kanan nggak mentang-mentang, dia pengertian. Oke kiri, emang aku yang bagian api-api, terima duit aku, tapi nanti kalau udah dapat duit tak beliin jam yang pakai kamu loh. Rata-rata jam tangan dipakai di kiri, tak beliin cincin yang pakai kamu gitu. Mbok dirungokno kok. Kalau lagi jalan, masing-masing juga saling menghargai. Kanan maju, kiri mundur ke belakang. Oh kamu maju, aku ke belakang. Kiri maju, kanan mundur ke belakang. Coba podong ngeyele, jalan maju bareng tangan iki wa tengen. Kowe vampir. Coba kalau kita mau seperti ini. Beda profesi, beda fungsi, tapi mau kerjasama, saling melengkapi. Pak Bupati sama Pak Kapolres sama Pak Dandim tugasnya beda-beda, tapi saling melengkapi. Yes, gak ditambahi ya wes. Yang kedua sekarang, dari sisi akhlaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dari sisi akhlaknya, Rasulullah itu dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang sangat mulia dan agung. Dan Rasulullah juga memproklamirkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Para jamaah sekalian, akhlak, kita diperintah mencontoh Rasulullah memang dari hal akhlak. Kalau kita mau mencontoh fisiknya Rasulullah, nggak mungkin bisa. Rasulullah itu ganteng,
kawagah sempurna. Lah nek kula sampean wis kaya ngene iki lah. Disuruh mencontoh akhlaknya. Nah, udah dari akhlak lahirlah yang namanya takwa, dan takwa adalah kasta tertinggi manusia di sisi Allah. Nilai manusia itu dari akhlaknya, dari takwanya. Maaf, nilai manusia bukan dari fisiknya. Ya kalau sapi, semakin banyak dagingnya semakin bagus, semakin lemu semakin mahal. Nek uang kan enggak. Umpama wong sing paling apik sing paling lemu, iki sing regane paling larang yo kae. Lemu dhewe kae. Bukan dari situ. Kalau burung yang dinilai dari suaranya. Tapi kalau kita manusia, akhlaknya, iman dan takwanya. Nah, kalau udah bicara takwa, mohon maaf semuanya, profesi jadi nggak penting. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau udah bicara soal takwa, mohon maaf, profesi jadi nggak penting lagi. Profesi jadi nggak penting lagi. Apapun profesimu nggak penting. Yang terpenting adalah nilai ketakwaanmu. Artinya apa? Profesi itu hanya wasilah. Profesi itu hanya sarana untuk menggapai ketakwaan. Oleh karena itu, jadikan profesi kita sebagai sarana agar kita menjadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Karena inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesimu itu macam-macam, dan ibadah itu sesuai profesi memang. Saya sering sampaikan, kalau kiai, ya ibadah yang berpahala besar ya yang ngaji. Mulang ngaji, zikir, wiridan, sholawat, itu. Kalau pedagang, ya ibadah yang berpahala besar ya dagang yang jujur, jangan suka bohong. Kalau guru, intisyarul ilmi, mengajar, menyebarkan ilmu. Kalau tentara, TNI, nah pertahanan. Tapi juga harus ingat sejarah. Izin Pak Dandim, muka-muka kapan-kapan ngundang. Nah iya, bukankah cikal bakal TNI itu juga dari ulama, juga dari santri? Itu loh, Jenderal Sudirman, Panglima Besar, itu beliau kepala madrasah diniyah, pengurus pondok. Makanya kalau TNI nggak mau deket sama ulama, biasanya loh ya, mesti ada sesuatu. Ya lupa sama sejarah, ya sama lah, Polri juga sama. Makanya harus ngono iku lah dan wis padha ngertine. Kalau polisi, ibadah yang paling berpahalanya apa? Ya Kamtipmas. Kalau pejabat eksekutif, ya keadilan, stempel tanda tangan. Jadi kita nggak boleh iri. Nggak boleh iri. Misalnya ya, Pak Bupati terus tiap malam tahajud muter tasbih terus kayak gitu. Ya ini urusan pemerintahan malah kacau, beliau capek, ngantornya sering telat, urusan pemerintahan malah kacau. Ini tahajudnya malah nggak berpahala. Jadi bupatiku tahajud arang-arang aja nggak apa-apa. Lah polisi suruh puasa terus, tiap hari puasa. Ya, mentang-mentang agamis, akhirnya Kapolres menginstruksikan seluruh anggota Mapolres Lamongan diwajibkan puasa tiap hari. Akhirnya seluruh anggota puasa tiap hari. Kacau malah Kamtipmas Kabupaten Lamongan. Enggak kacau gimana? Ada orang lapor, Pak, sepeda motor saya hilang Pak, urusi diri aku lemes. Ya kacau. Kalau orang kaya ibadahnya nyumbang, gitu loh. Kapolres kaya, ya double. Yo Kamtipmas ya nyumbang, gitu. Bupati kaya, double. Yo kebijakan nyumbang. Itu caranya. Dah, yang terakhir. Gak les suwe-suwe yo. Yang terakhir, alhamdulillah kita oleh Allah kurang. Enggak yang nanti ngundang lagi. Ini Pak Bupati mau ada acara ini dan soalnya dan saya tahu kok.
Yang terakhir, alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Ini barokahnya Nabi kita, Nabi yang terbaik, sehingga kita ditakdir menjadi umat yang terbaik. Dan Nabi kita itu sayang banget sama umatnya. Rasulullah punya cita-cita besar, sehingga Rasulullah minta didoakan sama kita. Dongakno ya muga-muga cita-citaku berhasil. Dongakno muga-muga cita-citaku berhasil. Apa cita-cita besar Rasulullah itu? Ingin agar seluruh umatnya masuk surga. Gak ada satupun yang masuk neraka. Ya, pemimpin yang baik seperti itu memang. Sama beliau Pak Bupati juga gitu. Doakan mudah-mudahan Lamongan aman, mudah-mudahan Lamongan sejahtera. Saya harus hati-hati memilih kata Bapak, karena ini mendekati pilkada. Nanti kalau ada kata-kata yang nyerempet-nyerempet ke situ, saya salah nanti. Selalu seperti itu, selalu seperti itu. Ya, kenapa Rasulullah minta doakan? Biar kuat. Jadi sampai ketika Rasulullah ditawari sama Allah, wahai Muhammad, aku kasih kamu permintaan apapun yang kamu minta akan aku kasih. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Kamu minta apa tak kasih. Sekarang kamu minta. Bagaimana reaksi Rasulullah? Ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, aku tidak akan pernah ridho, aku tidak akan pernah merasa puas selama masih ada satu saja umatku yang di neraka. Yang membuat aku ridho, yang membuat aku senang, yang membuat aku puas adalah jika seluruh umatku masuk surga. Jadi Rasulullah itu menginginkan agar seluruh umatnya masuk ke surga. Saking cintanya Rasulullah sama umatnya. Ya Allah, maka besok di akhirat Rasulullah itu masuk surga duluan, masuk surga pertama. Terus Rasulullah keluar lagi, ngapain? Nyari umatnya. Cari, mau diajak masuk ke surga. Bikin dia Bayangkari Polres Lamongan kok durung ketok. Padahal Bojonegoro udah masuk semua dipimpin Anwar Zahid. Allah ya Karim. Nah, siapa yang paling cepat dijumpai sama Rasulullah, kemudian disyafaati, dibela oleh Rasulullah untuk diajak masuk ke surga? Yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah, yang berusaha keras untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah, tentu sesuai dengan profesi masing-masing. Ya, saya sama Pak Kapolres ibadahnya ya beda lah. Saya disuruh melaksanakan tugasnya Pak Kapolres, jelas saya nggak sanggup. Apalagi Pak Kapolres suruh ngerjain tugas saya, ya beda, ibadahnya beda. Maka jangan dikira surga itu monopoli para kiai saja. Jangan dikira kalau kiai pasti masuk surga. Lihat-lihat. Jangan dikira kalau polisi terus. Nih ya. Bahkan saya sering sampaikan polisi itu nanti masuk surganya bisa lebih dulu daripada kiai. Yang jujur. Iya, yang benar. Ya, ini saja yang saya sampaikan. Ya 1 jam lewat. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat bertugas seluruh anggota Polri. Mudah-mudahan diberikan kekuatan. Apalagi di situasi seperti ini, tugas Polri makin berat, makin kompleks. Yes, ngadepi demo. Yes, pokoknya pengamanan macam-macam. Dan untuk Kabupaten Lamongan khususnya, mudah-mudahan pelaksanaan pilkada diberikan keamanan, kelancaran, sukses, melahirkan pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Lamongan. Segala salah dan khilaf, saya Anwar Zahid yang do'if dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dulu Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati, mohon maaf. Kalau masih kurang ya kapan-kapan bisa ngundang lagi. Asal cocok insya Allah berangkat. Ya kalau nggak cocok ya ngapain berangkat? Itu saja. Kayaknya Ibu Ketua Cabang Bayangkari udah inden kayaknya ini, nyatet-nyatet ini. Pak jangan lupa nanti pesennya Pak Kiai gitu kayaknya. Saya tahu tulisannya Ibu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Pak Bupati mohon disiapkan. Gampang Bupati kok angel, ya gampang. Sekali lagi mohon maaf dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.